Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan slide saya tentang merancang sebuah SPK. Saya anggota kelompok 8. Nama saya Jeffrey Pasaribu, NIM 2018 31111. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan GDDS? GDDS, Sistem Pendukung Keputusan Kelompok atau Group Decision Support System, adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi, komputasi, dan pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok memberikan penyediaan sesuatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung dalam kelompok. Di era globalisasi ini, sistem pendukung keputusan kelompok sangat membantu suatu organisasi ataupun perusahaan, terutama perusahaan multinasional, karena sistem pendukung keputusan kelompok membuat rapat menjadi fleksibel karena memudahkan perusahaan untuk mengadakan rapat tanpa harus berkumpul bersama-sama dalam waktu yang tempat yang sama. Jadi ini gunanya intinya itu lebih fleksibel. Contohnya yang dibuat di situ adalah rapat. Kalau kita rapat nggak harus kumpul sama-sama dalam waktu dan tempat yang sama. Jadi kita bisa menggunakan Group Decision Support System. Yang kedua, apa itu sistem pendukung keputusan kelompok? Sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi. Sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi. Awalnya Gallupe mendefinisikan sistem pendukung keputusan kelompok sebagai sebuah sistem yang menggabungkan teknologi komunikasi, komputasi, dan pengambilan keputusan untuk memfasilitasi perumusan dan penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh kelompok orang. Slide yang ketiga, mengapa menggunakan DSS? DSS digunakan dalam sebuah perusahaan karena berbagai hal, antara lain: yang pertama, perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tidak stabil, dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri yang meningkat. Perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi bisnis. Yang D, sistem komputer perusahaan tidak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam efisien. Yang E, adanya perubahan perilaku komputasi end user. Dalam hal end user bukanlah programmer sehingga mereka membutuhkan alat dan prosedur yang mudah untuk digunakan dan dipenuhi oleh DSS. Membutuhkan informasi yang akurat dan baru serta cepat. Yang G, DSS sering dianggap sebagai keberhasilan suatu organisasi. H, manajemen mengamatkan perlunya DSS dalam organisasi. Selanjutnya, perlunya penghematan biaya operasional. Sebutkan ciri-ciri DSS. Yang pertama, DSS dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, dalam pengolahannya DSS mengkombinasikan penggunaan model. Yang ketiga, DSS dirancang sedemikian rupa. Yang keempat, DSS dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Yang kelima, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman. Yang keenam, fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi beberapa manajer. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan INDSS? Intelligent Decision Support System atau dikenal dengan nama singkatnya INDDS, menggunakan suatu teknik kecerdasan buatan tekno dan meningkatkan dukungan bagi pembuat keputusan. Idealnya, sistem pendukung keputusan yang cerdas harus berperilaku seperti penasehat manusia. Idealnya, sistem pendukung keputusan yang cerdas harus berperilaku mengandung pengambil keputusan dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti, mengidentifikasi dan menegosiasi masalah, mengusulkan tindakan yang mungkin, dan mengevaluasi tindakan yang disusun tersebut. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan
Terima kasih.